Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kembali lagi dalam Renungan Pagi pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan pada hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat kami malam ini. Pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan. Urapi kami, jamah kami, berikan kami roh hikmat, pengertian, pewahyuan supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan atas segala dosa dan kesalahan telah kami perbuat. Suci kuduskan layakan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada hari ini saya berikan judul Mujizat dalam Ketaatan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita mengenal peristiwa ini. Ini adalah peristiwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali dalam sebuah pernikahan di Kana. Kala itu, Ibu Yesus, Maria, mendengar kabar bahwa penyelenggara acara pesta kehabisan anggur. Dan kala itu, Ibu Yesus terbeban untuk membantu tapi tidak tahu bagaimana caranya. Dia gelisah. Dia punya belas kasih yang luar biasa. Oleh sebab itu dia cerita sama Tuhan Yesus. Sesungguhnya dia hanya mau bercerita sih sebenarnya sama Tuhan Yesus. Dan sebenarnya saya percaya juga Tuhan Yesus punya belas kasih yang luar biasa. Oleh sebab itu, akhirnya pun dia tergerak hati untuk menolong. Nah, dia lakukan ini. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan akhirnya mereka mengisi dengan penuh. Saya percaya itu gak mudah. Langkah pertama yang mereka sebagai pelayan melakukan itu gak mudah. Tetapi inilah sifat pelayan. Mereka taat. Mereka punya ketaatan yang luar biasa. Hati hambanya luar biasa. Makanya waktu diperintah, mereka melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Yesus perintahkan adalah sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ini susah, ini sulit sekali. Karena saya percaya waktu mereka cedok itu mereka sangat yakin bahwa yang mereka cedok ini cuma air. Tapi mereka harus bawa ini kepada pemimpin pesta. Saya yakin mujizat tidak akan terjadi kalau tidak ada campur tangan daripada para pelayan ini. Mujizat tidak akan pernah terjadi kalau pelayan-pelayan ini tidak bersumbangsih akan iman mereka. Karena mereka juga punya iman, mereka juga punya pengharapan, mereka punya keyakinan, mereka punya kerinduan untuk mujizat terjadi. Dan mereka percaya akhirnya mujizat boleh terjadi, saudara. Karena saya percaya mujizat ini harus dua arah, gak bisa cuma satu arah. Gak bisa cuma dari Tuhan Yesus saja, tetapi juga harus dari pihak kita. Oleh sebab itu saya melihat iman dari pelayan-pelayan ini luar biasa. Mereka sesungguhnya yang menolong kasus di Kana ini, ya mereka ini, para pelayan. Luar biasa ya. Dan apa sih yang kita bisa pelajari? Bagaimana kita bisa mengalami mujizat dalam ketaatan? Yang kita pelajari dalam konteksnya peristiwa di Kana ya, mujizat di Kana. Yang pertama kita belajar, kita harus punya kepercayaan yang penuh. Seperti yang dimiliki oleh para pelayan. Demikian pula hidup kita. Dalam masalah pergumulan kita harus punya keyakinan yang penuh, keyakinan yang teguh. Jangan ragukan Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti tolong kita, bahwa Tuhan pasti akan bawa kita keluar dari segala permasalahan dan pergumulan hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari, bagaimana kita bisa mengalami mujizat-mujizat itu dalam ketaatan kita. Dengarkan suara Tuhan baik-baik. Oleh sebab itu kita bangun hubungan itu dengan Tuhan. Kemarin saya juga sudah bicarakan tentang ini. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik, kita akan dengarkan suara Tuhan tuh lebih gampang, lebih seksama. Tapi kalau kita gak pernah bangun hubungan, maka kita gak tahu mana suara Tuhan. Oleh sebab itu bangun hubungan itu dengan baik. Perkatakan firman itu siang dan malam. Maka kita akan tahu apa yang dia perintahkan, apa yang dia arahkan dengan benar. Dan yang ketiga,
Ini yang paling terpenting Bapak Ibu Saudara. Harus berani bertindak. Kita harus bertindak, kita harus melangkah. Kita harus berkorban. Karena dengan cara seperti ini, mujizat itu boleh terjadi. Tapi tanpa tindakan, tanpa perbuatan, mujizat gak akan terjadi apapun. Jadi di tengah masalah apapun saudara sudah percaya, saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Dan yang paling utama, saudara harus bertindak, melakukan. Maka saya percaya kita akan melihat mujizat dalam ketaatan. Sesuai dengan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Satu ayat lagi yang terakhir. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Terpujilah nama Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami sanggup melewati halangan, segala cobaan, segala pergumulan, segala masalah kami di tahun ini. Karena kami percaya Engkau sepenuhnya akan menolong kami. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus bahwa setiap firman-Mu ya dan amin yang akan menuntun kami keluar. Dan ajar kami berani melakukan, bertindak, berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dimenteraikan dalam kehidupan kami, ajar kami melakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.